Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan masih seputar i'rab, yaitu bab ma'rifati alamati al-i'rab. Bab tentang pengenalan tanda-tanda i'rab. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aqsamul i'rab, pembagian i'rab, macam-macam i'rab. Bahwasanya i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafad, dan jazam. Sekarang masing-masing dari rafa, nasab, khafad, dan jazam itu punya tanda-tanda. Misalkan kita katakan rafa tandanya adalah dhammah, nasab tandanya adalah fathah, jazam tandanya adalah sukun, khafad tandanya adalah kasrah. Ternyata selain tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, dhammah, fathah, kasrah, sukun, itu ternyata ada tanda-tanda yang lain. Ya, makanya dikatakan di sini alamatu ar-raf'i. Alamat jamak di sini bentuknya. Berarti rafa itu tandanya atau alamahnya tidak hanya satu, tidak hanya dhammah saja. Dia punya saudara-saudara yang lain selain dhammah. Hanya saja dhammah itu adalah tanda aslinya. Ya, jadi tanda rafa itu dibagi dua, tanda i'rab asli sama i'rab far'i. Tanda aslinya adalah dhammah. Ya, sekarang kita lihat satu persatu mulai dari rafa, nasab, khafad, kemudian jazam. Baik. Jadi di pembahasan ini ya, kita dituntut untuk hafalan ya. Pahami dulu, kemudian dihafalkan apa saja tanda-tandanya nanti. Ya, jadi butuh hafalan kalau khusus di pembahasan tentang tanda-tanda rafa ini. Tidak seperti pembahasan yang lainnya. Baik, kita mulai. Lamma dzakara fil babil ladzi qabla hadza. Setelah Ibnu Ajurum menyebutkan fil babil ladzi qabla hadza, di bab sebelum bab ini, anna aqsamal i'rabi arba'atun, bahwasanya bagian-bagian i'rab itu ada 4. Dzakara fi hadzal babi, maka Ibnu Ajurum menyebutkan di bab ini anna likulli qismin min aqsamil i'rabi alamatun, bahwasanya setiap bagian dari 4 bagian i'rab itu punya tanda-tanda. Maka beliau mulai dari ar-rafa. Kenapa dimulai dengan ar-rafa, tidak an-nasab atau al-jazm atau al-khafd? Ya. Karena ar-rafa itu adalah hukum asal. Ya, hukum asal suatu kata dalam bahasa Arab itu adalah marfu. Sebagaimana kita mengatakan hukum asal air itu adalah tawar. Ya, dia akan berubah menjadi asin atau manis sampai ada zat yang berubah warnanya, entah itu gula, garam, dan yang lainnya. Baik. Jadi Ibnu Ajurum mengatakan lirraf'i arba'u alamatin. Rafa itu punya 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Jadi dhammahnya tanda aslinya. Maka kita hafalkan ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, sekarang pertanyaannya kapan pakai dhammah, kapan pakai wawu, kapan pakai alif, kapan pakai nun. Gitu ya. Kapan suatu kata dihukumi marfu bid dhammah, kapan suatu kata dihukumi marfu bil wawi, kapan suatu kata dikatakan marfu bil alif atau bin nun. Jadi beda-beda kondisinya nanti ya. Jadi dia sama-sama marfu, tapi karena beda jenis, ya, beda tandanya juga. Jadi beda jenis, beda tanda, begitu ya. Marfu apa tidak? Sama-sama marfu, tapi beda jenisnya, maka tandanya pun akan berbeda. Ya. Wal aslu fiha ad-dhammah. Dan hukum asal fiha dalam tanda i'rab rafa adalah dhammah. Walidzalika bada'a biha, oleh karena itu makanya Ibnu Ajurum mulai dengan kata ad-dhammah. Ya, jadi karena dhammah lah hukum asalnya, tanda aslinya. Maka sekarang kan kita bahas masing-masing kapan pakai dhammah, kapan pakai wawu, kapan pakai alif, dan kapan pakai nun. Kita mulai dari dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Maka dhammah itu dia menjadi tanda rafa dalam 4 kondisi. Dalam 4 kondisi. Kondisi yang pertama fil ismil mufrad wa jam'it taksir. Ya, dalam isim mufrad dan jamak taksir. Yang kedua, wa jam'il muannatsis salim wal fi'lil mudhari
alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi ada 4 di sini ya. Fil ismil mufrad. Jadi kalau jenisnya adalah isim mufrad, maka dia harus marfu dengan dhamma. Ini ya. Jadi kita tulis di sini dhamma itu dalam 4 kondisi. Nanti wawu ada berapa kondisi, alif ada berapa kondisi, nanti kan kita lihat masing-masing. Jadi dhamma itu dalam isim mufrad. Nanti kan kita lihat contohnya. Kemudian jamak taksir, ini kondisi yang kedua. Kemudian jamak muannas salim, ini kondisi yang ketiga. Kemudian fi'il mudhari, kondisi yang keempat. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di ujungnya. Jadi ini 4 kondisi, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita ketemu suatu isim dalam posisi marfu, dan isim itu isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim atau dia berbentuk fi'il mudhari, maka dia harus menggunakan dhamma. Jadi kalau bukan yang 4 ini jangan pakai dhamma, begitu maksudnya. Kita lihat satu persatu. Fa mithalul ismil mufrad Zaidun. Contoh isim mufrad. Isim mufrad ya, isim yang tunggal, mufradnya tunggal satu. Contohnya Zaidun, Amrun, Rajulun, Farasun. Kalau kata-kata seperti Zaid, ini kan isim mufrad ya, seorang Zaid. Amr, seorang laki-laki namanya Amr. Rajulun, seorang laki-laki. Faras, seekor kuda, dan seterusnya. Ini paling banyak jenisnya ini ya. Maka kalau kita ketemu kata-kata seperti ini dan dia dalam kondisi marfu, misalkan dia sebagai fa'il, maka wajib kita marfukan dengan tanda dhammah. Ya, contohnya qama Zaidun. Telah berdiri si Zaid. Kharaja Amrun, jaa rajulun, hadza farasun. Kita lihat di sini. Ya, kata-kata ini posisinya dalam keadaan marfu, maka harus dia dikasih dhammah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Zaid mufrad, Amr mufrad, rajulun mufrad, dan seterusnya. Yang kedua, jamak taksir. Begitu juga kalau kata tersebut adalah jamak taksir, maka dia wajib kita berikan tanda dhammah. Contohnya di situ ar-rijalu wal kutubu was-sibyan. Tentu antum paham jamak taksir apa ya? Ar-rijal misalkan, maka kalau kita tambahkan koma, kita katakan koma ar-rijalu, harus pakai dhammah. Al-kutubu, hadhihi al-kutubu. Jaa as-sibyanu. Ya, semua itu harus dihukumi marfu dengan dhammah. Boleh nggak kita katakan ja'ar rijala atau ja'ar rijali, misalnya? Nggak boleh. Harus dia menggunakan dhammah. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu posisi di mana dia marfu harus dengan dhammah. Gitu ya. Taib. Wa yusamma jam'at taksir li'anna at-taksira fil lughah huwa at-taghyir. Di sini penulis mulai menjelaskan sedikit tentang jamak taksir. Yang disebutkan dinamakan jamak taksir karena taksir dalam bahasa artinya taghyir, perubahan. Wa hadzal jam'u yataghayyaru fihi bina'ul wahid. Kenapa dinamakan jamak taksir atau jamak perubahan? Karena dia mengalami perubahan fi bina'il wahid. Ya, dari hukum satunya, hukum tunggalnya. Contohnya ar-rijal. Ar-rijal itu huruf penyusunnya apa? Ra, jim, alif, dan lam. Mufraduhu rajulun. Ra, jim, lam. Berubah apa tidak? Berubah, rajulun menjadi rijalun. Adanya perubahan inilah, maka dia dinamakan jamak taksir. Irregular istilahnya, udah tidak beraturan lagi. Jamak yang tidak beraturan. Waqad taghayyara, sudah berubah di sini. Fa innar ra'a kanat fi maftuhatin fil wahid. Karena ra-nya, ya, kata rajulun itu ra-nya fathah. Ya, fasarat fil jam'i maksuratun. Akan tapi di jamaknya ra tadi berubah menjadi kasroh. Selain berubah susunan huruf, juga berubah harokatnya. Nah, itu dia. Ya, jadi perubahannya tidak bisa ditebak. Ini, makanya jamak taksir itu nggak bisa dibuat-buat sebagaimana jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Baik. Wa kanatil jim madmumah. Begitu juga jimnya. Rajulun. Jimnya dhammah kan? Ya. Rajulun. Jimnya dhammah. Tapi ketika jamak
ya, menjadi apa? Fathah, berubah, ya. Walam yakun fil mufrad alifun. Begitu juga di mufradnya tidak ada alif, tapi di jamaknya ada alif. Setelah jim itu ada alif kan. Nah, itu dia. Jadi perubahan yang seperti ini, ya, itulah yang menyebabkan dia dinamakan jamak taksir, bentuk yang tidak beraturan. Contoh yang kedua, kata kutubun. Mufraduhu kitabun. Kanatil kaf maksuratan fil mufrad. Ya, di mufradnya kaf itu kasroh, huruf pertamanya kaf itu kasroh. Fasarat fi madmumatin al jamak. Tapi ketika jamak dia berubah menjadi dhamma. Ada perubahan dia di situ. Wa kanatit ta fil mufrad maftuhah. Begitu juga ta di sini fathah. Tetapi ketika jamak dia jadi dhamma. Fasarat fil jam'i madmumah. Begitu, maka di jamak jadi dhamma. Wa kanatil alif fil mufrad fa dhahabat fil jamak. Begitu juga di mufradnya ada alif, ya, kita ada alif, tapi di jamaknya tidak ada. Wa taqulu qamar rijalu. Farrijalu fa'ilun biqama wa huwa marfu' wa alamatur raf'i fihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksirin. Maka kalau kita mengi'rab kata qama rijalun, ya, rijalun, ya, di sini kita hukumi marfu. Kenapa? Karena dia fa'il dari kata qama, yang mana fa'il itu kaidahnya dia selalu marfu, ya. Maka kalau kita mengatakan ar-rijalu fa'il dan dia marfu, nah, konsekuensinya harus kita sebutkan tandanya. Kalau kita berani menghukumi suatu kata marfu, mansub, majrur atau majzum, maka harus kita sebutkan tandanya. Apa tanda marfu'nya? Kalau mansub, apa tanda nasabnya? Kalau majrur, apa tanda jarnya? Ya, maka di sini kita katakan dia marfu. Maka sebutkan tandanya apa? Tandanya adalah dhamma. Baru di i'rab kita dikatakan sempurna kalau berani menyebutkan apa tandanya. Baru sebutkan alasannya. Kenapa dia marfu dengan dhamma? Li'annahu jam'u taksir. Karena ar-rijal ini adalah jamak taksir dari kata rajulun. Gitu ya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.